Berbeda dengan mbah-mbah kita, niku kadang-kadang undian menjadi imam niku sampai 2 menit sendiri dorong-dorongan. Sampean. Paman kula Yai Sultan almarhum Al-Maufurlah niku kalau suruh ngimami tahlil niku wonten kiai niku ayo sampean boten purun niku kali Abah Yai Jamal sama-sama boten purun, Yai Nasir boten purun, 3 orang ketemu Mbah Yai Nasir, Mbah Yai Sultan, Mbah Yai Jamal, ada tahlilan keluarga niku pasti yang ngalah niku Mbah Jamal. Mik dikasihkan ke paman kula Yai Nasir, keapal aku. Setingkat Mbah Yai Nasir nih kalau bilang keapal aku, kok bulet. Nah, kalau antarakan ke Yai Sultan, paman, monggo paman jenengan. Wah, aku malih lek tambah kacau nanti tahlilnya, gak jelas aku tahlilnya, ora fasih, ora apal juga. Begitu terakhir nggih Abah, akhirnya Abah yang ngalah. Niku bukan karena ndak apal bapak-bapak, bukan karena beliau itu tidak mau ngimami sholat, tapi beliau niku pakai hadis man shalla khalfa maghfurin kana maghfuran lahu. Siapapun orangnya yang sholat di belakang orang yang diampuni oleh Allah, maka dia pasti ikut terampuni. Diampuni makmum itu nunut kepada yang di depan. Jadi karena yang di depan niku orang yang khusyuk, orang yang bersih, orang yang diampuni oleh Allah, maka di belakang itu juga diampuni. Makanya dalam dunia kita Nahdlatul Ulama, imam itu harus memiliki kriteria. Apakah dia akbarukum, afqahukum, aqra'ukum. Kalau semuanya sama, maka menurut kalau yang masuk baiat itu yang harus ngimami.